Perkenalkan, nama saya Justina Kenyo Martini. Saya seorang ibu yang umurnya udah tua sih sebenarnya, tapi semangatnya saya tidak kalah sama anak muda. Saya merintis usaha ini sebenarnya dari saya masih muda, tetapi karena saya lulusan sarjana, kalau nggak kerja kayaknya kasihan orang tua yang membiayai. Jadi di samping saya kerja, saya juga merintis usaha, terutama pas pandemi. Jadi pas pandemi itu usahanya tersendat-sendat, apalagi di hotel, karena saya sebagai supplier hotel. Jadi saya berusaha beralih haluan menjadi usaha di kuliner. Jadi usaha saya di kuliner ada dua. Yang satu cendol de Kraton, itu sudah lama dan sudah berjalan dengan baik dan sukses. Bisa dilihat di FB, IG, di YouTube, itu sudah booming ya. Maksudnya sudah ada di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, dan terakhir saya di Bali. Nah, usaha saya cendol de Kraton itu, mengapa saya pilih cendol de Kraton? Minuman yang tradisional, kalau dipikir-pikir akan dikalahkan oleh minum-minum kekinian seperti boba dan yang macam-macam lah. Tapi saya tetap bertahan di minuman tradisional, karena siapa lagi yang akan mempertahankan minuman itu kalau tidak kita sendiri. Nah, justru saya ingin mengajak anak-anak muda ini, ayo coba minuman tradisional, karena minuman saya terbuat semua orisinil, tidak ada campuran kimianya. Pewarnanya dari daun suci, gulanya dari gula aren, airnya saya pakai air RO supaya hygiene, karena pembelinya bukan dari kalangan domestik, jadi ada yang dari internasional ya, terutama orang-orang Belanda itu senang sekali sama cendol saya. Cendol de Kraton is the best. Dua, yang ini yang baru saya rintis adalah keripik eyang. Jadi keripik yang dibuat dari singkong, ini pun tradisional. Dan mengapa saya pilih keripik singkong? Supaya anak-anak muda itu juga suka gitu. Jadi dia tidak suka makan hanya kita tos, yang apalagi itu makanan-makanan yang dari luar itu penampilannya bagus. Saya pun berusaha untuk supaya keripik yang saya ini nge-booming dan disukai sama semua golongan, baik anak-anak muda, ibu-ibu remaja, juga ya yang manula tapi yang giginya masih utuh ya. Dan keripik yang keripik saya dibuat dari singkong, saya utamakan adalah Sunah Ceku. Jadi bumbunya itu Sunah Ceku, karena Sunah Ceku itu hanya ada di Bali. Mungkin saya satu-satunya yang mencetuskan ide untuk bikin keripik yang rasa Sunah Ceku. Kalau saya pakai rasa-rasa yang kekinian seperti rasa yang pedas manis, barbecue, saya kalah dengan yang di Bandung, karena di Bandung awalnya dari sana, keripik itu awalnya dari sana.
Jadi kami dengan tim kami ada beberapa anak buah yang ikut membantu itu berusaha untuk memajukan usaha tradisional saya. Karyawan saya nggak perlu mereka tamatan S1 atau SMA. Kalau mereka yang pendidikannya tinggi, justru saya carikan kerjaan di tempat lain. Mungkin di perusahaan saya yang satunya atau di hotel. Saya kasihan kalau anak-anak tamatan lulusan berpendidikan tinggi hanya kerja sebagai karyawan cendol. Saya tidak sarankan, kecuali itu hanya untuk sampingan, mungkin hari libur yang tidak permanen. Jadi saya bahkan ada karyawan saya yang tamatan SMP tapi dia memang saya lihat pinter, saya sekolahkan dan sekarang dia sampai sarjana dan sudah kerja di hotel. Itulah kebanggaan saya sebagai seorang pengusaha yang tua ini, tetapi semangat saya tidak kalah sama anak-anak muda. Saya menghimbau kepada anak-anak muda semua, ayo berkaryalah sebaik mungkin. Kalau kamu pendidikannya tinggi, kasihan orang tuamu yang membiayai, tetapi sambilannya berusahalah. Kamu banyak usaha, tidak hanya jualan, mungkin bisa bikin kriya, bikin produk yang you bisa jual, tetapi kerjamu sesuaikan dengan ijazahmu supaya orang tua bangga yang menyekolahkan. Anak-anak saya semua pendidikan tinggi, tapi dia tetap kerja. Ada yang sebagai pegawai negeri, tetapi dia juga usaha. Salah satunya adalah Kapten Burger. Itu adalah usaha anak saya. Dia tamatan Udayana dari pertanian, jadi saya suruh dia menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak muda yang putus sekolah. Itu pesan saya, moga-moga anak-anak muda ini tetap semangat, kuliah, sekolahlah setinggi-tingginya, tetapi tetap punya usaha pribadi, karena nanti tua kita kan nggak mungkin kerja terus. Dan terakhir saya mohon kepada dosen yang di Primagama, saya terima kasih mahasiswanya sudah datang ke tempat saya. Terima kasih sekali, hasilnya dia baik dan dia sudah memberi video juga contoh-contoh desain. Saya salut pada anak muda yang semangat. Cuman saya mohon kepada Primagama, kalau ada mungkin ada seminar atau pameran-pameran, jangan lupa yang tua ini diundang, karena justru yang tua-tua ini yang dia ingin belajar untuk digital supaya lebih bagus, lebih ngikutin modernisasi sekarang, tidak ketinggalan. Sekian dan terima kasih. Bye.